Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Putra Indrawan dengan NRP 50612510009 dari Program Studi Teknik Pertambangan, Departemen Teknik Geomatika. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 atau chapter 4 dari buku Diana Charles ini. Jadi bab 4 ini berfokus pada lempeng tektonik. Terus sebab-sebab yang bakal dibahas itu kasus awal pergeseran benua. Jadi dari mana awalnya geseran benua itu dimulai. Terus skeptisme tentang pergeseran benua. Jadi ada bantahan-bantahan juga tentang teori pergeseran benua ini. Terus ada paleomagnetisme dan kebangkitan magnet kontinental melayang. Terus bukti terkini tentang pergeseran benua. Kan tadi itu bantahannya. Nah, ini ada pembuktiannya juga. Terus sejarah posisi kontinentalnya itu. Terus ada penyebaran dasar laut. Terus ada penjelasan gaya. Sama ada pergerakannya. Nah, terus ada ice lempengnya juga dan pergerakannya. Terus dibahas juga bagaimana yang kita tahu bahwa lempeng itu bergerak. Terus anomali magnet laut uji coba apa saja seperti dan retakan dan sesar transformasi untuk mengukur gerak lempeng secara langsung. Terus batas-batas lempeng divergen itu seperti apa aja. Terus mengubah batasan. Terus batas lempeng konvergen itu ada konvergen samudra-samudra, konvergen samudra benua, sama konvergen benua-benua. Terus ada pergerakan batas lempeng ukuran lempeng. Terus ada daya tarik lempeng tektonik, apa penyebab pergeseran lempeng. Terus sama awan mantel dan titik panas. Terus di akhir juga bakal ada ringkasan yang bakal saya jelasin. Jadi langsung aja di gambar yang pertama, ini dia cuma peta dari lempeng-lempeng yang ada di seluruh dunia. Jadi kayak lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, terus ada lempeng Afrika, terus lempeng Amerika Utara, dan sebagainya. Terus di sini juga ada jenis-jenis batasannya ya. Di sini tuh divergen, yang ini, yang hitam ini konvergen seperti itu. Terus ada penjelasan juga di sini zona-zona subduksinya. Terus juga ada lempeng, tadi kan lempeng benua yang saya sebutin. Nah, terus di sini juga ada lempeng-lempeng samudra. Kayak di sini tuh ada lempeng Antartika, lempeng Antartika seperti itu. Lanjut, kita ke kasus awal untuk pergeseran pergeseran benua. Jadi, peneliti itu percaya bahwa berjuta-juta tahun yang lalu tuh pada awalnya bumi ini bukan terbentuk dari berbagai benua. Jadi dia menjadi satu benua yang disebut Super Pangea. Nah, itu dipercaya sekitar 225 juta tahun yang lalu. Nah, terus karena ada pergeseran pergeseran lempeng tadi atau lempeng-lempeng tadi itu bergerak berjauhan, divergen. Nah, makanya munculnya bentuk pergeseran-pergeseran lempeng yang sampai hari ini tuh lempengnya seperti ini. Nah, ini kan super Pangea dia jadi satu satuan eh, super ya, maka disebutnya super Pangea. Terus dia 135 juta tahun yang lalu tuh bentuknya seperti ini. Terus 65 juta tahun yang lalu tuh bentuknya sudah rada mirip kayak benua yang sekarang, seperti ini. Terus sampai bentuknya itu sekarang seperti ini. Dengan masih ada batas-batasannya seperti ini. Di sini mid ocean rig-nya, di sini trench-nya yang duri-durinya ini. Jadi di sininya tuh divergen, yang di sini tuh konvergen. Seperti itu. Jadi itu jadi itu teori tentang pergeseran benua. Jadi peneliti percaya bahwa dulunya tuh pada awalnya tuh berasal dari satu benua yang sama yaitu Super Pangea. Nah, terus kenapa bisa percaya juga seperti itu? Karena ditemukan fosil-fosil hewan yang ditemukan di berbagai hanya di berbagai apa memiliki jenis yang sama tapi di berbeda pulau gitu. Paling ini spesiesnya ini hewan darat gitu. Jadi dia nggak mungkin berenang dan bermutasi ke beda lokasi. Cuma ditemukannya itu di dua benua yang berbeda. Makanya itu peneliti percaya bahwa dulu tuh ada yang namanya super Pangea. Nah, contohnya di sini ada Sino Sinogantanus. Nah, itu
fosilnya itu ditemukan di Amerika Selatan sama ditemukan di Afrika. Nah, nggak mungkin kan hewan ini berenang ke dua benua tersebut, makanya percaya bahwa super Pangea itu ada. Terus di sini juga ada Listrosaurus. Nah, itu ditemukan di benua Afrika sama di benua India. Terus di sini ada paling banyak tuh Mesosaurus. Dia tuh ada di Afrika, ada di Antartika, sama ada di oh salah, yang tiga tadi tuh di Sataurus itu ada di tiga tadi Afrika, India, sama di Antartika. Sedangkan yang si Mesosaurus ini ada di Amerika Selatan sama di Afrika. Terus di sini juga ada contoh daun ya. Daun gloss glosso Glossopteris ini ditemukan di semua benua di gambar ini ya, ada di Amerika Selatan, ada di Afrika, ada di India, ada di Antartika, ada di Australia. Gitu. Jadi ini salah satu bukti-bukti yang makin memperkuatkan bahwa bumi itu pada awalnya itu menjadi benua yang satu kesatuan disebut super Pangea tadi. Nah, terus di sini tuh ada penyebaran glasiasi atau es glasier di atau salju tuh di eh, masa saat ini. Di masa saat ini kan ada penyebaran tuh di yang putih-putih ini aja ya. Nah, ini yang panah-panah nih arah penyebarannya. Nah, tapi waktu dulu, eh, waktu masih ada Pangea, tapi sudah mulai berpecah sedikit. Nah, itu penyebaran glasiarnya itu seperti ini. Jadi di di Selatan Amerika dapat, di Afrika benua Afrika dapat, di Antartika juga pasti dapat, di Australia juga dapat, bahkan di India juga dapat. Jadi dari gambar ini pembuktian bahwa jarak antar benua itu juga berpengaruh terhadap pembentukan es di daerah tersebut gitu. Jadi benua-benua tersebut tuh berkumpul kembali menjadi pelangnya. Wilayah glasiasi menjadi jauh lebih kecil. Jadinya wilayah penyebaran glasiarnya tuh bisa ke banyak wilayah gitu. Dia kan mendekati Antartika ya, makanya negara-negara yang kita taunya kering sekarang atau negara tropis itu juga bisa dapat salju pada zaman super Pangea, waktu masih zaman Pangea. Terus di sini juga ada pergerakan kutub selatan yang tampak sejak zaman Kapur sebagaimana ditentukan oleh si penemunya yaitu Wegener berdasarkan bukti paleoklimat. Jadi dia si kutub selatannya ini juga bergerak, jadi dia berpindah-pindah tempat dia jadi sini ke posisi yang sekarang yaitu di sini. Itu. Terus di sini di gambar ini tuh yang A ini eh cuma penafsiran distribusi iklim purba. Jadi di sini kan ada kutubnya. Nah, ini tuh kutubnya itu sama, cuma yang membedakan si eh, benuanya ini tetap yang di gambar A ini, sementara kutubnya yang bergerak. Nah, kalau misalnya di gambar B ini kutubnya yang tetap, terus benuanya yang bergerak seperti itu. Ini cuma penggambarannya doang seperti itu. Terus di sini juga ada penjelasan tentang skeptisme tentang pergeseran benua. Jadi ada orang juga yang tetap skeptis terhadap penelitian ini gitu. Jadi meskipun si Wegener ini telah menjadikan kasus terbaik yang tadi yang sudah saya jelaskan, tapi masih banyak aja orang yang skeptis terhadap penelitian ini seperti itu. Nah, terus di sini ada konsepnya, ini gambar konsepnya apa? Gambaran dari pergeseran benua milik Wegener. Jadi menyarankan bahwa benua itu kurang kurang padat bergeser melalui kerak samudra menghancurkan barisan pegunungan pada tepi terdepannya saat mendorong kerak samudra. Jadi ini ada batuan terus di sini tuh maaf di sini tuh ada mantel. Nah, mantel tuh memiliki massa per volumenya itu 3,3 gram per sentimeter kubik. Sementara benua itu 2,7 gram per sentimeter kubik. Nah, sementara kerak samudra itu 3 gram, eh
3 gram per sentimeter kubik. Nah, itu makanya kenapa yang bergerak itu adalah si benuanya tadi. Itu karena dia massa per volume itu paling kecil seperti itu. Makanya si benua-benua tadi itu bisa bergerak atau kerak benua tadi itu bisa bergerak seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada eh, permisalan ya dari batu terhadap gaya magnetik bumi. Kan gaya kutub magnetik bumi itu kan kutub selat dari kutub selatan ke kutub magnet utara. Nah, di sini tuh ada penggambarannya gitu loh. Jadi kayak garis kayak magnet dalam medan magnet bumi. Jadi menunjukkan arahnya. Yang gambar yang ini itu adalah batu yang dekat dengan magnet utara. Ini kan magnet utara. Jadi dia eh, menarik ke magnet utara. Terus yang B ini itu dia batu dekat khatulistiwa. Jadi tetap sama mengarahnya ke arah magnet kutub utara. Terus yang selatan itu dia juga sama arahnya tuh tetap ke sini. Jadi pada intinya tuh dari south ke north, dari selatan ke utara gitu. Terus yang D ini eh, alat yang paling banyak dipakai pelayar yaitu jarum kompas yang menunjukkan kemiringan curam di dekat kutub magnet selatan di Antartika. Jadi dia apa? Kan dia dekat banget sama kutub magnet selatan. Nah, dia tuh bakal menunjukkan kemiringan yang seperti ini nih, karena dia sangat apa berada di di medan magnet eh, selatan bumi seperti itu. Nah, selanjutnya di gambar 4.10 ini adalah penggambaran kutub yang ada di magnet utara selama 520 juta tahun terakhir. Nah, ini eh, magnet yang ditentukan dari pengukuran batuan dari Amerika Utara. Yang merah, sementara yang hijau tuh Eropa gitu. Jadi ini Northnya buat Amerikanya yang merah. Jalan jalan dari kutub paleomagnetik di Amerika Utara. Sementara yang ini kan Kalistiwa. Nah, terus di sini eh, ada paleomagnetik atau aliran lava di Amerika Utara yang menunjukkan posisi nyata kutub magnet utara di Asia Timur. Nah, jadi dia tuh mengarahnya itu ke arah medan magnet bumi utara seperti itu. Dia ngarah ke ini kan ke north. Jadi, nah di sini juga ada aliran lava permain di Amerika Utara yang menunjukkan posisi kutub yang jelas di sini seperti itu. Maka dia arahnya ke situ. Nah, terus bukti lainnya itu ada pencocokan-pencocokan seperti ini. Jadi jenis batuan antara Amerika Selatan dan Afrika. Kalau misalnya dilihat patahannya tuh kan kayak nyambung banget tuh di sini. Nah, di sini juga ada jejak-jejak esnya seperti itu. Jadi banyak banget kecocokannya. Terus area berwarna biru kemudian di sekitar benua merupakan paparan benua, bagian dari benua. Area berwarna biru ini sebuah proses karena merupakan arah pergerakan geser. Nah, yang tadi yang sudah saya jelaskan juga pada awalnya ketika Pangea itu kan tadi ada es. Nah, makanya di sini ada sisa-sisa es dan juga arah glasiarnya tadi yaitu ke sini. Makanya itu yang bukti kuat, salah satu bukti kuat kalau dulu bumi itu berasal dari satu Pangea. Nah, terus walaupun si Pangea tadi itu sudah pecah dari 200 juta tahun yang lalu, untuk membunuh yang kita kenal sekarang atau yang kita tahu sekarang itu, benua-benua tersebut tuh terus bergerak jauh lebih awal gitu. Jadi sampai sekarang pun si benua-benua tadi itu masih terus bergerak, gitu. Terus di sini mulai penyebaran dasar laut. Nah, di sini kan terjadinya konvergen ya.
konvergen antara kerak samudra dan juga kerak benua. Nah, terus eh yang apa ini kayak eksplosif ini tuh sebenarnya gempa bumi ya, kayak pergesekan antara kerak samudra yang menjorok atau yang tersubduksi ke kerak benua itu menyebabkan yang namanya gempa bumi gitu. Terus di tengah laut itu bakal ada batuan mantel panas atau magma yang memaksa keluar di antara tengah ini karena biasanya di sini divergen seperti itu. Nah, akhirnya bisa muncul punggungan lembah tengah samudra atau mid ocean ridge itu. Nah, ini eh, biasanya juga bisa menghasilkan gempa bumi ya karena getaran-getaran yang dihasilkan tadi atau gempa bumi itu biasanya dikenal gempanya di tengah laut gitu yang biasanya bisa menyebabkan tsunami juga. Nah, terus di bagian sini kan juga konvergen di tengah laut. Nah, itu. Nah, ini kan sabar dulu. Ini kan ada yang bagian menjorok dan ini kan menjorok ke dalam, ini juga rada randai seperti ini. Nah, itu yang biasanya disebut dengan palung. Palung samudra, ini juga palung samudra seperti itu. Nah, ketika yang di sini itu juga terkonvergen, magma yang di sini juga naik. Ya, ini kan ini juga gesekan-gesekan tadi itu menghasilkan lembah. Nah, makanya bisa ada terbentuk gunung berapi. Nah, biasanya gunung berapinya tuh juga sejajar gitu. Itulah alasannya kenapa bisa ada gunung berapi di tengah laut dan juga biasanya bentuk aku sejajar. Karena itu tadi karena si kerak samudranya tersubduksi dan si kerak benuanya tadi tuh terjadi uplift atau pengangkatan. Maksudnya terbentuklah si gunung berapi tadi untuk mengeluarkan magma-magmanya tadi atau eh, batuan mantel panasnya tadi itu. Jadi ini mantel magmanya ke atas, terus dia bergeser ke samping-samping, dia akhirnya di tengah lautnya terjadi divergen, ini menjorok ke kanan, ini menjorok ke kiri. Nah, ketika dia bertemu kerak benua, dia menabrak, terus si kerak samudra tadi itu tersubduksi. Si kerak benuanya tuh naik, ini juga naik kan, kerak benuanya naik. Nah, makanya di sini juga ada gunung berapinya gitu. Ini bisa juga penyebab dari terjadinya gempa bumi. Nah, ini juga gambarnya sama seperti di chapter 2. Penjelasannya juga sama, yaitu kerak benua itu ketebalannya tuh kurang dari 70 kilometer atau ketebalannya itu lebih tepatnya itu sekitar 20 sampai 70 kilometer. Terus pergerakannya itu 6 6 kilometer per detik. Sementara ketebalannya si karang samudra itu yang di sini contohnya itu 5 sampai 8 kilometer. Terus gerakannya itu 7 kilometer per detik. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada asthenosfer, yang di sini litosfer. Di sini mantel ya, mantel, mantel bawah atau asthenosfer. Mantel atas itu disebutnya litosfer. Terus di sini di tengah laut tuh juga masih ada anomali magnetic cloud. Nah, jadi sama seperti yang udah saya jelasin di chapter 2 tentang teori anomali magnetik positif. Jadi kalau misalnya anomali magnetik positif itu nilai yang tercatat eh, di daerah tersebut tuh lebih tinggi daripada nilai teoritisnya atau 9,8 eh, meter kuadrat per second. Nah, itu ketika misalnya ada daerah itu dikategorikan sebagai anomali magnetik positif, itu nilai hasilnya tuh lebih dari itu. Itu menandakan bahwa permukaan yang ada di bawah area yang dilakukan percobaan itu dia tuh lebih padat daripada biasanya. Tuh, jadi dia lebih padat sehingga muncul tadi anomali magnetik positif atau nilai percepatan gravitasinya itu lebih lebih tinggi dibandingkan eh, nilai teoritisnya. Terus sebaliknya jika anomali magnetik negatif itu biasanya dia nilai percepatan gravitasinya itu di bawah dari nilai percepatan teoritisnya.
Seperti itu. Itu menandakan bahwa permukaan yang dites tadi, tempat yang dilakukan percobaan tadi, itu dia lebih kopong, lebih berongga, sehingga nilai kecepatan gravitasinya bisa lebih rendah. Nah, terus di sini juga kelihatan kan, nih ada rekaman magnetometer, kekuatan medan magnet. Nah, ini magnetometer ini alat untuk mengukur kekuatan medan magnet. Bisa dilihat dari gelombangnya. Ini gelombang yang di atas ini dikategorikan sebagai anomali magnetik positif karena dia lebih tinggi dari biasanya. Sementara yang di sini anomali magnetik negatif itu yang diambil yang di bawah karena dia lebih rendah daripada biasanya. Berarti yang di sini padat, yang di sini rada kopong bawahnya atau berongga seperti itu. Nah, terus mungkin yang gambar B ini adalah anomali magnetik simetris garis-garis dari punggungan Atlantik di tengah samudra. Nah, ini ada juga anomali magnetik simetris. Jadi hasilnya itu garis-garis seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada eh, divergen juga berletakkan di puncak punggungan bukit. Jadi ini ada punggungan bukit, terus dia tuh mengalami divergen juga. Seperti itu. Jadi dia pergerakannya itu secara horizontalnya itu sekitar 1 cm per tahun kayak gitu. Jadi dia mengalami divergen divergen terus gitu. Nah, terus di sini tuh ada peta perkiraan umur dasar lautan di di daerah tersebut. Nah, ini di tesnya ini berdasarkan anomali magnetik tadi. Jadi anomali magnetik tadi itu ilmunya dapat dimanfaatin salah satunya untuk menentukan usia dasar laut seperti ini. Jadi eh, yang gambar ini tuh sebenarnya tuh menggambarkan apa? Warna ini menggambarkan umur dari usia dasar laut tadi ditentukan dengan anomali magnetik. Nah, di sini juga ada sesar geser atau dia transform ya. Jadi dia cuma bergeser seperti ini, ya, bergeser secara horizontal. Nah, terus di sini juga ada punggungan, tapi punggungannya dia tidak aktif ya. Jadi di sini penjelasannya juga pergeseran batuan dan distribusi gempa bumi yang diperkirakan dengan asumsi bahwa punggungan tersebut dulunya kontinu di seluruh daerah retakan. Jadi daerah semua ini kontinu gitu. Nah, di sini juga ada punggungan-punggungan tidak aktifnya gitu. Di sini zona seismik aktifnya. Jadi dia bergerak secara horizontal saja seperti itu. Tapi tetap dia bergesekannya tadi tuh eh, bisa menghasilkan gempa bumi gitu. Sementara yang di sini tuh ada transform fault atau dia bisa menyebabkan divergen ya. Jadi di sini ada dia melakukan divergen yang ini ke kiri yang ini ke kanan sehingga dia menjadi punggungan mid oceanic ridge juga. Terus di sini zona tidak aktif secara seismik karena dia zona rekahan ya. Nah, terus yang di sini zona seismik aktifnya karena dia patahan dari transformasi. Terus di sini juga punggungan menyebar atau trends. Terus di sini zona tidak aktif secara seismik di sini. Jadi yang di sini tuh nggak aktif karena dia zona rekahan, sementara yang di sini tuh aktif karena dia patahan transformasi. Terus sementara yang di sini tuh juga nggak aktif secara seismik karena dia tuh zona rekahan juga. Nah, terus ini eh, ada apa pemosisian GPS ya di Islandia Baru yang membuat sinyal dan satelit GPS untuk mengorbitkan untuk menentukan pergerakan lempeng. Nah, jadi si kakek-kakek ini itu dia tuh lagi
men-setting GPS yang kakek-kakek ini tinggal tuh di Islandia untuk mengumpulkan sinyal dari satelit aduh, untuk memperkirakan pergeseran lempeng gitu. Jadi bisa menggunakan GPS yaitu melalui sinyal dari satelit gitu. Jadi dari pancaran satelit. Nah, hasilnya dari ini kan proses pengambilan datanya gitu ya. Jadi si kakek-kakek ini memasang GPS, baru dia untuk menangkap sinyal dari satelit untuk melihat pergeseran lempeng di dunia. Nah, hasil datanya itu terlihat seperti ini. Nah, aduh, aduh, bentar. Nah, jadi si ping-ping atau si merah-merah panah ini itu menggambarkan pergerakan lempeng ke arah mana dengan percepatan itu 5 cm per tahun. Jadi bisa dilihat di sini pergerakannya ke sini, ke sini, ke sini, kayak gitu. Dia menggunakan pemanfaatan citra satelit yang ditangkap oleh si GPS tadi. Alatnya seperti ini, alat GPS-nya tadi. Ya, benar. Terus di sini juga bisa ditentuin ya batas-batas konvergen juga divergen ya. Di sini divergen, divergen, divergen. Terus konvergen, konvergen, konvergen seperti itu. Nah, ini transform juga. Nah, terus di sini masih sama juga seperti chapter 2 yaitu membahas tentang divergen, pergerakan lempeng divergen. Jadi awalnya itu kan dia begini, terus dia bergerak secara horizontal dengan arah yang berbeda, satu ke kanan, satu ke kiri, di bagian keraknya. Jadi ini mantel, di atasnya mantel tuh kerak, kerak si kerak si kerak benuanya tadi nih, dia bergerak secara horizontal ke arah yang berbeda sehingga memunculkan lembah retakan. Terus eh, lembah retakannya tadi tuh membuat si magmanya tadi yang berada di dalam bumi itu keluar, yang disebut dengan letusan lava atau disebutnya basalt, kayak gitu, itu yang basalt. Nah, terus dia ketika makin lebar, dia menghasilkan laut sempit. Nah, yang si ininya tadi tuh, yang tajam-tajamnya itu, yang retakan-retakannya tadi tuh, disebut blok kesalahan, gitu. Benua terbelah menjadi dua, tepi benua mengalami patahan dan terangkat. Jadi si yang ini tuh dia tuh terangkat, istilah kayak gini. Nah, ketika di bawah dia itu menjadi landas kontinen, terus dia jadi permukaan laut juga. Dia terus bergerak secara horizontal, si divergennya tadi. Nah, tapi dia sudah landai seperti ini. Makanya dia jadi landas kontinen dan juga jadi permukaan laut itu. Nah, di tengahnya tadi tuh menjadi punggungan tengah samudra atau yang bisa saya sebut sebagai mid oceanic ridge tadi yang ada di tengah-tengah samudra. Oke. Di sini juga batas lambung divergen yang dibentuk di tengah benua pada akhirnya menciptakan samudra baru. Jadi gitu. Jadi awalnya itu dari benua nyatu ini satu benua terus dia terdivergen terus muncul lava ya kan letusan lava eh ya benar. Pertama tuh muncul lembar retakan dulu terus si lavanya keluar akhirnya muncul namanya letusan lava atau basal terus tadi tuh membentuk laut sempit terus dia terus melakukan pergerakan secara horizontal akhirnya muncullah tadi punggungan tengah samudra dan juga landasan kontinen dan juga permukaan laut sehingga si benua tadi itu terpecah dan membentuk samudra baru itu yang di tengah-tengahnya ada mid oceanic ridge atau punggungan tengah samudra. Nah ini juga sama ini arah-arah pergerakannya yang di sini tuh di bagian sini tuh lembah retakannya jadi ini awalnya jadi satu satu benua. Terus ketika dia melakukan divergen, dia menjadi lembah retakan yang seperti tadi di atasnya. Ini jadi lembah retakan, tapi dia belum muncul letusan lava. Dia langsung jadi sudah menjadi lautan sempit seperti ini. Gitu. Nah, di sini juga ada gunung-gunung berapinya. Ini semuanya divergen.
Jadi dari benua eh, dari kerak benua dia bergerak secara horizontal berpisah sehingga terjadi divergen gitu. Terus terciptalah lembah retakannya tadi. Terus tercipta laut sempit. Ini kalau bisa bergerak terus, dia bisa menciptakan samudra baru. Walaupun membutuhkan waktu ratusan juta tahun ya. Nah, ini foto B ini adalah yang ini yang dikotakin kecil ini, kotakin hitam ini itu hasilnya adalah ini foto realnya dari satelit atau Google Earth ya. Jadi hasilnya begini. Jadi ini sebenarnya aslinya ini satu kesatuan benua, tapi dia melakukan terjadi divergen sehingga terbentuk laut sempit seperti ini. Nah, ini juga eh, masih sama. Ini sedimen berduanya. Nah, di sini si basalnya tadi itu akhirnya bentuk kayak gini. Ini landas kontinen tadi ini sebelah sebelah kirinya ya. Ketika sudah membentuk lautan sempit atau membentuk samudra. Nah, di sini tuh disebutnya lereng benua dan di sini disebutnya kenaikan benua atau kontinen kontinen rise karena tadi arusnya tadi tuh itu membawa sedimen-sedimen terus akhirnya mengendap. Sebenarnya kan ya asli cuma lereng benua doang nih. Terus karena si arus tadi itu membawa sedimen-sedimen akhirnya muncullah namanya kenaikan benua atau disebutnya continental rise seperti itu. Selanjutnya di sini ada transformasi punggungan. Tadi kan kita udah bahas konvergen, divergen. Nah, sekarang transform atau transformasi. Nah, di sini tuh ada penjelasan-penjelasannya. Yang seperti ini tuh disebutnya transformasi punggungan dan juga tulangan. Sementara yang ini itu transformasi punggungan dengan parit. Yang ini parit dan parit seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nih, ini parit, ini parit, dengan gitu. Yang ada di utara eh apa lempengnya Amerika Utara seperti itu. Nah, ini dia terjadi transform seperti itu. Lanjut di sini ada ubah batas-batas. Ini divergen membentuk puncak punggungan tegak lurus terhadap arah penyebarannya. Nah, di sini itu contohnya tuh dari lempeng samudra. Nah, si divergen tadi itu membuat puncak punggungan tegak lurus terhadap penyebaran dan patahan transformasi sejajar. Oh, benar. Berarti dia bentuknya kayak gini. Yang A ini contohnya tuh dari lempeng samudra, sementara yang B ini dari lempeng benua kayak gitu. Terus yang ini masih sama nih sebenarnya penjelasannya doang. Konvergensi samudra-samudra membentuk palung. Nah, tadi mungkin udah membahas konvergen dari samudra benua. Nah, sekarang ini membahas tentang kerak samudra ketika bertemu kerak samudra. Nah, jadi eh, biasanya kan kalau misalnya kerak samudra bertemu dengan kerak benua, itu biasanya tersubduksi itu selalu kerak kerak samudranya. Nah, ketika kerak samudra-samudra itu juga ada yang tersubduksi seperti ini. Nah, ini kan bakal naik ya salah satu keraknya. Nah, ini makanya ada dataran yang lebih tinggi seperti ini. Dan yang di tengah-tengahnya juga tetap sama, ada aktivitas vulkaniknya, magma, sehingga terbentuk pegunungan di tengah laut seperti itu. Terus ini juga ada parit, ini juga wilayah back arc-nya dari konvergensi samudra-samudra. Nah, ini konvergensi yang paling terkenal yaitu konvergensi samudra benua. Nah, ketika kerak samudra ini bertemu dengan kerak benua dan dia terjadi konvergensi, maka yang akan tersubduksi itu adalah si
kerak samudranya. Jadi ini si mantel atas atau litosfernya tuh bakal tersubduksi. Begitu juga dengan asthenosfernya atau mantel bawahnya juga bakal tersubduksi. Nah, ini gesekan-gesekan ini yang udah pasti memunculkan gempa-gempa bumi seperti itu. Di sini juga bakal sama terjadi parit ya. Nah, terus si eh, kerak benuanya ini bakal mengalami uplift atau pengangkatan gitu. Makanya di sini juga bakal ada aktivitas vulkanik karena magmanya juga mau naik. Nah, terus ini ada perkiraan kedalamannya dimulai magmanya itu mulai naik itu sekitar 100 kilometer seperti itu. Nah, di sini juga ada keraton, terus ada sedimen, sabuk dorong, busur belakang. Nah, ini sebenarnya penjelasan-penjelasan sejarah kayak busur belakang, terus sebenarnya penjelasan-penjelasan geologi aja sih. Terus ini ada sabuk pegunungan juga. Ini juga masih sama konvergensi eh samudra benua, jadi kerak benuanya. Oh, oh mungkin yang di sini yang tersubduksi itu yang di sini ya. Jadi lautannya di berat. Oke, terus lanjut. Ini juga masih sama kayak chapter 2, yaitu pergeseran benua. Jadi sekitar 714 tahun yang lalu tuh India tuh di sini, 50 juta tahun yang lalu tuh India di sini, 30 juta tahun yang lalu tuh India di sini, dan 10 juta tahun yang lalu tuh India di sini, dan hari ini India tuh di sini. Jadi itu menunjukkan bahwa si lempeng tadi tuh tetap terus bergerak gitu. Nah, ini tabrakan antara benua. Jadi konvergensi benua-benua. Jadi bakal ada satu ada yang tersubduksi tetap, terus yang satunya bakal mengalami pengangkatan sehingga di sini terjadi dataran pegunungan. Nah, di sini salah satu pegunungan yang terkenal juga yaitu pegunungan Himalaya yang membentuk gunung tertinggi di dunia juga yaitu Gunung Everest. Jadi itu Gunung Everest itu terbentuk karena adanya konvergen antar benua-benua atau benua tabrak benua. Terus di sini tadi kan ada penjelasan back arc. Nah, penjelasan back arc tuh permukaan lautnya ini ada yang tersubduksi. Nah, ini si busur atau benua yang tadi tuh bermigrasi. Nah, keduanya itu terpecah. Ketika yang terpecah ini, itulah yang disebut dengan back arc seperti ini. Nih gambarnya. Dia gini, subduksi, terus dia meningkat, diperpanjang. Nah, ini yang muncul seperti itu. Nah, sisa pecahan benua tadi itulah yang disebut dengan back arc atau busur belakang. Jadi di sini tuh ada aktivitas magma sehingga dia tuh tadi bergeser seperti itu sehingga ini mau muncul gunung nih, mau muncul pegunungan. Nah, di situ tuh ada pecahan benua tadi yang tertinggal itu istilah disebut back arc seperti itu. Ini juga masih sama penyebaran-penyebaran batas-batasan doang di seluruh dunia, konvergen, divergen dan transform. Ini juga masih sama penjelasan patahan-patahan yang ada di Amerika Utara yang melewati lempeng Pasifik seperti itu. Kalau ini adalah daya tarik tektonik lempar. Ini mantel, terus dia mengeluarkan panas, ini juga penggusur. Ini sebenarnya konveksi aja sih gimana panas bumi itu menyebar, penyebaran panas bumi itu menyebar. Kayak gitu, bisa dari ke gunung api, bisa dari panas bumi, seperti itu. Nah, ini juga masih sama, yang di sini terjadi divergen di tengah lautnya, sementara di sini dia terjadi konvergen juga antara benua samudra, lempeng samudra sama lempeng kerak kerak samudra sama kerak benua. Terus dia juga bisa terjadi divergen antara kerak samudra dan juga kerak samudra. Terus di sini ada awal mantel dan titik panas. Jadi ini kan gunung awalnya apa inti luar bumi yang bersifat cair tuh dia naik 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 suhunya naik naik terus. Nah di dasar laut dia bisa mengeluarkan magma magmanya itu sehingga terjadilah pergeseran lempeng tadi.
hingga muncul rantai gunung api tadi kayak gitu. Ini juga masih sama, sebenarnya batas-batas antara lempeng-lempengnya saja nih divergen yang di tengah laut nih sebenarnya di sini itu konvergen seperti itu. Ini juga sama penyebaran-penyebarannya yang mungkin dia lebih bervariasi ya di sini dari sini terus keluar airan dari gumpalan tersebut sehingga dia jadi menyebar terus menyebabkan adanya laut sempit seperti itu. Nah, contohnya tuh seperti ini nih. Jadi divergen, 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 divergen. Nah, terus dia menyebar jadi kayak gini, jadi membentuk laut sempit seperti itu. Nah, terus tadi juga ada hubungan antara tektonik dan endapannya. Jadi di sini tuh contohnya itu adalah tambang tembaga, tembaga yang besar yang ada di Yunani. Nah, ini terbentuk awalnya itu di dasar laut, di mana mata air panas aktif mengendap mineral di lembah retakan tempat litosfer samudra tertarik terpisah. Nah, jadi dari batas divergen tadi itu dia tuh awal kan dasar laut ya, jadi dia melakukan divergen. Nah, di tengah laut itu ketika divergen, tadi kan ada yang namanya mid oceanic ridge. Nah, itu kandungan sumber daya alamnya itu sangat kaya dan dibuktikan dengan ini bahwa penambangan tembaga terbesar kedua di Siprus atau Yunani itu menambang tembaga dari Ophioid Rhodos. Nah, itu jadi sangat penting mempelajari eh, tektonik karena kita bisa mengetahui endapan biji atau sumber daya alam tuh di mana-mana aja yang bisa menghasilkan kekayaan sumber daya alam seperti itu. Ini juga masih sama aja. Mungkin sekian buat eh, video chapter 4. Sekarang kita lanjut ke chapter 5. Nah, jadi di chapter 5 ini membahas Mountain Belt and Continental Crust. Jadi sebenarnya masih sama-sama aja kayak belajar tentang umur umur dan ukuran gunung, terus ketebalannya dan karakteristiknya. Terus ada juga evolusi dari pegunungan itu gimana, terus perkembangan dari si benua juga itu gimana. Seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah nah yang gambar pertama ini sebenarnya itu cuma pemandangan orang mendaki doang di pegunungan di Andreas, pegunungan Andreas seperti itu. Ini salah satu pegunungan yang terkenal juga ya, pegunungan Andreas. Seperti itu. Jadi untuk memberikan gambaran bagaimana bentuk pegunungan tuh. Jadi cakep banget. Nah, terus di sini ada peta yang menunjukkan pegunungan-pegunungan besar yang ada di dunia. Mungkin di sini ada pegunungan Alps atau pegunungan bahasa Indonesia apa itu? Alps. Lupa. Terus ada pegunungan Urals di Rusia. Sama ada pegunungan yang paling terkenal di dunia yaitu pegunungan Himalaya yang ada di Nepal. Nah, pegunungan Himalaya ini salah satu pegunungan yang paling terkenal karena terdapat gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest seperti itu. Terus di sini juga ada sebenarnya pegunungan Paleodonides, terus Clarence, ada apa nih Atlas Atlas Mountains, terus ada oh ini pegunungan terkenal juga ada apa kalian sama North American Coldplate, sama Andes, sama New Zealand Alps kayak gitu. Jadi ini sebenarnya eh, cuma gambar peta yang menunjukkan pegunungan-pegunungan yang terkenal di dunia itu yang besar juga. Nah ini sebenarnya Legend that endures into mountain and deep valley. Jadi ini sebenarnya tuh pengerosian tanah yang menghasilkan dia tuh lembah yang terjal kayak gini. Makanya ini kan dari seperti ini dia tererosinya di sini, di sini, di sini. Nah terus dia makin tererosi terus sampai eh dia tuh tererosinya tuh terjal-terjal segini, makanya bisa terjal seperti ini. Sementara yang ini itu dia seragam gitu. Seragamnya dia dari kayak gelombang gitu.
kayak gini. Jadi ini cuma dua dua tipe jenis pengerosionan aja terhadap gunung. Terus karakteristik of major mountain belt. Jadi ini sebenarnya menjelaskan karakteristik dari pegunungan-pegunungan yang besar. Nah, di sini gambar box 5.1 ini menjelaskan Mountain Peak Rise of Thousand Meter. Jadi ini sebenarnya eh, kota yang berada di kaki gunung di pegunungan Himalaya kayak gitu. Jadi ini ketinggiannya tuh ribuan meter, kota yang berada di ribuan meter di atas dasar meter dari tinggian laut kayak gitu. Jadi masih bisa ditinggalin juga. Jadi di sini tuh karakteristiknya tuh ada dari ukuran, terus ada umurnya juga, umur dari pegunungan tersebut, dan juga kontinensnya. Nah, di sini sebenarnya ada penyebaran gunung-gunung doang sih. The mountain belt and eh, gunungan-gunungan yang masih besar eh, lebih berfokus di Amerika ya sama Kanada seperti itu. Terus karakteristiknya juga ada dari ketebalannya dan juga karakteristik dari lapisan si batuannya tadi. Oke, lanjut di sini tuh ada mountain belt atau masih berbentuk patahan-patahan aja. Terus di sini tuh ada struktur basinnya yang dia cekung ke bawah sedikit sedikit cekung ke bawah gini. Terus ada juga struktur domnya atau yang sedikit eh, cekung ke atas gini. Terus di sini itu ada contoh gambar dari Pilbara Australia. Jadi ini gambar satelit dari eh, Western Australia, metamorphic rock atau metamorphic dari bebatuan yang ada di Pilbara Australia seperti itu. Terus ini juga menjelaskan pattern dari eh, lipatannya. Nah, terus di sini juga sama. Ini sebenarnya itu rasa muda yang tersubduksi. Terus di sini membentuk tes. Nah, di sini kerak benuanya ini naik. Nah, makanya di sini sudah dijelasin juga di chapter 4 tadi mengenai fork out ini. Tapi kan di sini tuh fork out basin. Terus di sini tuh ada muncul patahan-patahan kayak gini. Nih, patahan normal sini. Nah, di sinilah terus ada patahan dari batu akik ini sehingga mengunculkan pegunungan vulkanik seperti itu atau pegunungan gunung berapi. Sini ada patahan normal, terus ini juga gambar satelit dari patahan-patahan eh, Valerian yang ada di Penny Penislavina. Eh, Penislavania. Ya gitu dah. Ini juga foto satelit. Nah, di sini juga sama. Ini tuh yang ini tadi penjelasan dari pattern of folding, yaitu fold and thrust belt. Jadi ini penggambarannya aja dari patahan dan thrust belt. Terus selanjutnya di sini ada dari ciri khas selanjutnya yaitu ketebalan dan juga diri dari batuan tersebut gitu. Nah, di sini ada hmm, bekas-bekas patahannya ya. Jadi di sini tuh ini kan pegunungan di pegunungan Andes tadi. Nah, di sini tuh ada bekas-bekas lipatannya kayak gitu. Nah, terus ini tuh kalau misalnya gambar itu dibuat 3D-nya atau buat sketsanya, itu dia muncul patahan-patahan seperti ini tuh, yang garis-garis hitam ini, seperti itu. Ini geologist view. Nah, terus di sini juga ada mountain belt and continental crust. Jadi ini divergen antara kerak benua dan kerak benua. Dia jadi
bergerak terlalu jauh menjauh. Nah, ini sih tadinya ini kan tadinya terjadi kayak gini. Nah, ini tuh muncul sedimen-sedimen di sini dari erosi seperti itu. Ini juga sama. Sini ada hasilnya tuh patahan-patahan seperti ini. Ini juga sama, ini terjadi subduction, terus ini terjadi patahan normal, terus dia penyengat kayak gini. Terus di sini juga ada apa sama kayak tadi yang di atas yaitu fault and thrust beltnya kayak gitu. Selanjutnya di sini ada ultramafic rock in mountain belt from the mantle to talcum powder. Nah di sini si benuanya tersubduksi. Di sini ada island ini island arc tadi yang tersisa tadi atau back arc tadi. Ini kan muncul trans atau palung. Oh, di sini dia terputus. Nah, baru dia memunculkan hasil. eh jadi dia awalnya tuh bergerak ke sini, terus dia tersubduksi. Atau yang ini dia tersubduksi. Di sini sudah terpecah ya si island arc-nya atau back arc-nya. Nah, terus di sini dia tuh terputus si penuh tersubduksi tadi. Nah, akhirnya dia munculkan arah baru. Jadi arahnya tuh jadi ke sini yang tersubduksi itu. Nah, si arc-nya tadi atau sisa benangnya tadi tuh naik kayak gitu. Nah, ini contohnya tuh seperti ini. Di antara benua Afrika dan juga North Amerika. Jadi dia muncul laut sempit di sini yang ada aktivitas magmanya di bawahnya. Nah, terus dia makin menyebar, yang ini tersubduksi. Di sini Piedmont Arc-nya atau Back Arc-nya di sini sudah muncul. Di sini juga sudah muncul Carolina Arc. Baru dia ada aktivitas magma di bawahnya. Yang di sini tuh menghasilkan aktivitas divergen juga ya. Jadi di sini muncul Mid Oceanic Range ya tadi. Terus ketika dia lanjut dia membentuk kayak gini. Terus dia lanjut ke sini. Tuh jadi dia menabrak kayak gini. Jadi dia membentuk putus. Terus dia men, konvergen arah konvergen yang baru gitu. Dan saya kira jadilah kayak gini. Jadi kayak diapit gitu ya. Jadi di sini Australian Piedmont Terrace-nya, di sini Australian Carolina Terrace-nya kayak gitu. Jadi ini antara Afrika dan juga North Amerika contoh pengembalian dia tadi. Nah, baru dia terpisah lagi, terdivergen lagi sehingga muncul kayak ada present days Atlantic Oceans. Sekarang kita dengan Atlantic Oceans kayak gitu. Jadi dia muncul samudra baru yang kita kenal dengan Atlantik, Samudra Atlantik. Tapi dia sudah mengendapkan bagian-bagian kayak gini. Jadi udah ada bagian-bagian benua lainnya di satu benua itu. Ini juga masih tentang kayak pergerakan di sekitar lempeng Tibetan menggunakan ini hasil dari pantauan pengukuran GPS yang masih masih sama dengan yang tadi yaitu dengan pengukuran GPS kayak gitu. Jadi ini sebenarnya gambar petanya ini cuma menunjukkan arah-arah pergerakan dari si lempeng Tibetan ini kayak gitu. Di sini juga penjelasannya blue arrow point the direction of motion and their length indicated velocity per satuannya nih. Berarti dia apa para panah birunya ini menunjukkan arah pergerakannya ini juga dan juga menggunakan satuan kecepatan yaitu 1 mm per tahun. Jadi emang skalanya itu kecil banget ya, cuma 1 mm per tahun. Jadi pergerakan sampai itu sangat lama, lama sekali. Nah, terus di sini dia masih sama nih kayak apa tererosi kayak gitu sehingga hasilnya tuh jadi begini gini. Jadi part eroded away. Jadi dari awal kayak gini mountain Bangkoknya nih kerak kerak samudanya
terus dia ini kerak benuanya mungkin ada pegunungan, nah terus dia tererosi 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 sampai akhirnya kayak gini. Jadi yang bayangan-bayangan ini tadi dan juga si continental crustnya ini atau si kerak benuanya tadi ini bergerak ke atas kayak gitu. Jadi dia bergerak ke atas, terus si bagian atasnya itu tadi tererosi. Jadi sisanya tuh kayak gini. Dia yang bagian abu-abu ini tererosi, sementara yang ini tuh dia mengalami pengenaikan dari gerak benuanya. Nih, erosion and air unit uplift continue until crust beneath mountain belt is the same thick as the craton. Jadi dia tebal itu bakal sama kayak si cratonnya ini tadi. Kayak gitu. Jadi yang si apa si continental crustnya atau kerak gunungnya itu mengalami penaikan, sementara yang bagian atas gunungnya tadi tuh terjadi pengerosian. Ini juga sama nih daerah-daerah yang tererosinya yang gelap-gelapnya ini trace of fault removed by erosion. Jadi sebenarnya bagian-bagian yang hilang akibat pengerosian. Ini hasilnya begini nih. Jadi ini deposit sedimennya yang ini tuh sisanya tuh yang tererosi-erosi. Portion of uplift block removed by erosion. Jadi bagian yang terangkat tuh hilang karena adanya pengerosian. Gitu tuh. Ini juga contoh dari pegunungan ya. The rock exposed are pergamic, metamorphic, and igneous rock that were folded upward. Jadi ini akibat penaikan dari kerak benua tadi. Terus di sini ada peta peta penyebaran basin and range tadi. Ini sebenarnya ada di chapter berapa ya? Chapter satu atau 2 kayak gitu yang membahas tentang basin and range ini. Jadi sebenarnya sudah saya bahas juga di video chapter satu atau 2. Pokoknya di sini cuma penyebaran basin and range province. Di sini ada petahan juga, misalnya fault, di sini ada Great Valley, ada Coast Range, ada Snake River Plain, di sini ada Rocky Mountain, di sini ada Colorado Plate. Kayak gitu. Ini juga sama tekanan-tekanannya, terus dia menghasilkan si kerak benua tadi itu mengalami divergen kayak gitu. Sehingga si asthenosfer atau mantel mantel bagian bawahnya tuh naik kayak gitu. Ini kan ada pressure release melting. Jadi tekanan itu melelehkan, meleburkan si bagian atasnya sehingga dia muncul ke bagian atasnya gitu. Sementara yang bagian atasnya itu mengalami ekstensi atau pelonggaran kayak gitu. Sehingga menghasilkan divergen benua-benua. Terus di sini ada penjelasan doang sih, penjelasan singkat tentang bagian-bagian dari internal bumi, eh iya interior bumi. Yang pertama itu ada continental crust atau kerak benua. Terus di bagian bawahnya itu ada mantel. Mantel-mantelnya itu bagi menjadi dua, yaitu mantel litosfer atau mantel bagian atas, sementara ada mantel asthenosfer atau mantel bagian bawah. Thick continental crust of a mountain belt produced during orogeny seperti itu. Jadi di sini di gerak benuanya tuh udah mulai kayak muncul cekungan-cekungan kayak gini untuk menjadi pusat di mana bakal ada muncul atau timbulnya si puncak sebuah gunung kayak gitu dari si kerak benuanya tadi. Terus di dalamnya si asthenosfer itu eh, dia mulai melelehkan si bagian atasnya mantel atau litosfernya itu mulai meleleh. Terus ketika makin panas si atmosfernya, terus si litosfer yang udah mulai cair, nah mulailah pergerakan yang tadi seperti ini, mulai pergerakan divergen atau saling menjauhi. Di sini tuh ada extension kan, di sini ada patahan normal, dia jadi divergen-divergen sehingga muncullah gunung berapi seperti itu. Nah terus di sini juga ada penyebaran peta some terrains in Western North America. Jadi ini penyebaran-penyebaran pegunungan dan juga gunung dan juga patahan ya yang ada di North America seperti itu. Terus ini juga perpindahan-perpindahan benua-benua sekitar 200 juta tahun lalu. A plate along the equator breaks up. Part of future Alaska terrains are shown in color. Ini dia dari ekuator tuh dia pecah, terus dia muncul yang kita tahu sekarang jadi Alaska.
terus 120 juta tahun terus kayak gini, terus 80 juta tahun tuh kayak gini, terus 40 juta tahun tuh seperti ini atau yang disebut dengan super teranya on its way north to Alaska. Terus di sini terjadi subduction sehingga sekarang tuh kayak gini. The terrains are in place alright now tuh kayak gini. Alaskanya kayak gitu. Jadi hasilnya itu dari kayak gini 200 juta tahun dia bergerak ke sini, bergerak ke sini, bergerak ke sini. Dia sudah mulai subduction atau transform dia ya sekitar 40 juta tahun atau disebut dengan super terana. Terus ketika sekarang tuh dia sudah tersubduction di bagian sini. The terrains are in place right now kayak gitu. Mungkin cukup sekian video yang video yang dapat saya sampaikan mengenai chapter 4 dan 5. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Rasif Putra Hendrawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.